Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menderita. Ia hanyalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Wahyu dari Yang Maha Pencipta bumi dan langit yang tinggi. Yang Maha Pengasih bersemayam di atas aras dengan cara yang sesuai dengan keagungannya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika kamu berbicara dengan suara keras, sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Miliknya nama-nama yang paling indah. Apakah kisah Musa telah sampai kepadamu ketika dia melihat api dan berkata kepada keluarganya, "Tinggallah di sini. Aku melihat api, mungkin aku akan membawakanmu bara api darinya, atau menemukan petunjuk di dekat api itu." Kemudian, ketika dia sampai di sana, dia dipanggil, "Wahai Musa, sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua. Dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Aku merahasiakannya agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Maka janganlah orang yang tidak beriman kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya menghalangimu darinya, karena jika demikian, kamu akan binasa. Apakah itu yang ada di tangan kananmu, Musa? Dia berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bersandar padanya, dan aku menjatuhkan daun-daun untuk kambing-kambingku, dan aku juga menggunakannya untuk keperluan lain." Dia berkata, "Lemparkanlah itu, Musa." Maka dia melemparkannya, dan tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang bergerak. Dia berkata, "Peganglah itu, dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya ke keadaan semula. Dan masukkanlah tanganmu ke dalam ketiakmu, ia akan keluar putih tanpa cacat, sebagai tanda lain. Agar kami dapat memperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kami yang terbesar. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Dia berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku untukku, dan mudahkanlah urusanku untukku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, Harun, saudaraku. Kuatkanlah aku melalui dia, dan biarkan dia ikut serta dalam misi saya, agar kami dapat memuliakanmu lebih sering dan mengingatmu lebih sering. Sesungguhnya engkau selalu mengawasi kami." Dia berkata, "Permintaanmu telah dikabulkan, Musa. Kami telah menunjukkan kebaikan kepadamu sebelumnya. Ketika kami mengilhami ibumu dengan apa yang seharusnya diilhamkan, letakkan dia di dalam peti, lalu lemparkan ke sungai, dan sungai akan membawanya ke tepi sungai, di mana musuhku dan musuhnya akan mengambilnya. Dan aku menanamkan cinta kepadamu dariku, sehingga engkau akan dibentuk di bawah pengawasanku." Ketika saudara perempuanmu pergi dan berkata, "Apakah aku akan menunjukkan kepadamu seseorang yang akan merawatnya?"
Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar matanya terhibur dan dia tidak berduka, dan engkau membunuh seorang pria. Tetapi kami menyelamatkanmu dari kesulitan, dan kami mengujimu dengan banyak cobaan. Kemudian engkau tinggal selama bertahun-tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau datang ke sini pada waktu yang telah ditentukan, wahai Musa, dan aku telah memilihmu untuk diriku sendiri. Pergilah, engkau dan saudaramu, dengan tanda-tandaku, dan janganlah kalian lalai dalam mengingatku. Pergilah kepada Firaun. Dia telah melampaui batas. Kemudian berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lembut, agar dia mengambil pelajaran atau merasa takut. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami takut dia akan bertindak melawan kami dengan cepat, atau dia akan menjadi lebih membangkang." Dia berkata, "Jangan takut, aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat." Maka pergilah kepadanya dan katakan, "Kami adalah utusan Tuhanmu, maka kirimkanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah menyiksa mereka. Kami telah datang kepadamu dengan tanda dari Tuhanmu, dan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Telah diwahyukan kepada kami bahwa hukuman akan menimpa siapapun yang mendustakan dan berpaling." Dia berkata, "Lalu siapakah Tuhanmu, wahai Musa?" Dia berkata, "Tuhan kami adalah yang menciptakan segala sesuatu, lalu membimbingnya." Dia berkata, "Lalu bagaimana dengan generasi-generasi terdahulu?" Dia berkata, "Pengetahuan tentang mereka ada pada Tuhanku dalam sebuah catatan. Tuhanku tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan Dia membuat jalan-jalan di dalamnya untukmu, dan menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu kami menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah ternakmu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dari bumi kami menciptakanmu, dan ke bumi kami akan mengembalikanmu, dan dari bumi kami akan mengeluarkanmu lagi pada waktu yang lain. Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kami, semuanya. Tetapi dia mendustakan dan menolak. Dia berkata, "Apakah kamu datang untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, Musa? Maka kami pasti akan mendatangkan sihir yang serupa dengan sihirmu. Maka tetapkanlah suatu perjanjian antara kami dan kamu yang tidak akan kami langgar di suatu tempat yang telah disepakati." Musa berkata, "Perjanjianmu adalah hari raya, dan biarlah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari." Maka Firaun berpaling, mengumpulkan rencana-rencananya, lalu datang. Musa berkata kepada mereka, "Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, atau Dia akan membinasakanmu dengan azab, dan barang siapa yang mengada-adakan kebohongan, sungguh dia telah gagal." Kemudian mereka berdebat di antara mereka sendiri tentang urusan mereka, dan mereka berbicara secara rahasia. Mereka berkata, "Kedua orang ini benar-benar penyihir yang ingin mengusirmu dari negerimu dengan sihir mereka dan untuk menghancurkan cara hidupmu yang terbaik. Maka satukanlah rencana kalian, lalu datanglah dalam satu barisan, dan hari ini siapapun yang menang akan benar-benar berhasil." Mereka berkata, "Musa, apakah kamu yang akan melempar terlebih dahulu, atau kami yang akan melempar terlebih dahulu?"
Dia berkata, "Hei, tidak, kalianlah yang melempar." Dan tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka tampak baginya karena sihir mereka seolah-olah bergerak. Maka Musa merasakan ketakutan yang tenang di dalam dirinya. Kami berkata, "Jangan takut, kamu akan menjadi orang yang unggul. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, itu akan menelan apa yang telah mereka buat." Apa yang telah mereka buat hanyalah tipu daya penyihir, dan penyihir tidak akan berhasil kemanapun dia pergi. Kemudian para penyihir itu tersungkur bersujud. Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan, Harun dan Musa." Firaun berkata, "Kalian telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian. Dia pasti pemimpin kalian yang mengajari kalian sihir. Maka aku pasti akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilang, dan aku pasti akan menyalib kalian di batang pohon kurma, dan kalian pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih keras hukumannya dan lebih kekal." Mereka berkata, "Kami tidak akan pernah memilihmu daripada tanda-tanda yang jelas yang telah datang kepada kami, dan tidak pula daripada yang menciptakan kami. Maka putuskanlah apapun yang akan kamu putuskan. Kamu hanya dapat memutuskan tentang kehidupan dunia ini. Kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni dosa-dosa kami dan sihir yang kamu paksa kami lakukan. Dan Allah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya, barang siapa datang kepada Tuhannya sebagai orang yang berdosa, maka baginya neraka. Di sana dia tidak akan mati dan tidak pula hidup. Tetapi barang siapa datang kepadanya sebagai orang yang beriman, setelah melakukan amal saleh, maka bagi mereka adalah derajat yang tertinggi. Surga-surga tempat tinggal yang kekal, di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang mencari kesucian. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Berjalanlah di malam hari bersama hamba-hambaku, dan buatlah jalan kering bagi mereka di laut. Jangan takut dikejar, dan jangan takut." Maka Firaun mengejar mereka dengan tentaranya, dan laut menenggelamkan mereka dengan apa yang menenggelamkan mereka. Dan Firaun menyesatkan kaumnya, dan dia tidak membimbing mereka. "Wahai Bani Israel, kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian, dan kami telah menetapkan bagi kalian sisi kanan gunung, dan kami telah menurunkan kepada kalian manna dan burung puyuh. Makanlah dari hal-hal baik yang telah kami berikan kepada kalian, dan jangan melampaui batas di dalamnya, agar kemurkaanku tidak menimpa kalian. Dan barang siapa yang ditimpa kemurkaanku, maka sungguh dia telah binasa. Namun aku sungguh maha pengampun kepada siapapun yang bertobat, beriman, melakukan amal saleh, dan kemudian tetap teguh dalam petunjuk. Dan apa yang membuatmu terburu-buru mendahului kaummu, wahai Musa?" Dia berkata, "Mereka berada tepat di belakangku, dan aku bergegas kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau berkenan." Dia berfirman, "Sesungguhnya kami telah menguji kaummu setelah kepergianmu, dan Samiri telah menyesatkan mereka." Maka Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih. Dia berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan janji yang baik kepadamu? Apakah waktu itu terasa terlalu lama bagimu, ataukah kamu ingin kemarahan dari Tuhanmu menimpamu, sehingga kamu melanggar janjimu kepadaku?" Mereka berkata, "Kami tidak melanggar janji kami kepadamu atas kehendak kami sendiri, tetapi kami dipaksa membawa beban perhiasan kaum itu. Lalu kami melemparkannya
dan Samiri pun ikut melemparkannya. Kemudian dia mengeluarkan untuk mereka seekor anak sapi, hanya tubuh yang mengeluarkan suara melenguh. Dan mereka berkata, "Ini adalah Tuhanmu dan Tuhan Musa," tetapi dia lupa. Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, kamu hanya sedang diuji dengan ini, dan Tuhanmu yang sebenarnya adalah yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taati perintahku." Tetapi mereka berkata, "Kami tidak akan berhenti menyembahnya sampai Musa kembali kepada kami." Musa berkata, "Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka tersesat? Mengapa kamu tidak mengikutiku? Apakah kamu melanggar perintahku?" Dia berkata, "Wahai anak ibuku, jangan pegang janggutku atau kepalaku. Aku takut kamu akan berkata, 'Kamu telah menyebabkan perpecahan di antara Bani Israel dan tidak menjaga perkataanku.'" Musa berkata, "Dan bagaimana denganmu, Samiri?" Dia berkata, "Aku melihat apa yang tidak mereka lihat, lalu aku mengambil segenggam dari jejak utusan itu dan melemparkannya, dan itulah yang disarankan oleh jiwaku kepadaku." Musa berkata, "Pergilah. Di dunia ini kamu akan mengatakan, 'Jangan sentuh aku,' dan kamu memiliki janji yang tidak akan kamu hindari. Dan lihatlah Tuhanmu yang tetap kamu sembah. Kami pasti akan membakarnya, lalu menghamburkannya ke laut sebagai debu halus. Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya. Dengan cara demikian, kami menceritakan kepadamu berita tentang apa yang telah terjadi, dan kami telah memberikan kepadamu peringatan dari kami. Barang siapa berpaling darinya, ia akan menanggung beban berat pada hari kiamat. Mereka akan kekal di dalamnya, dan betapa beratnya beban itu bagi mereka pada hari kebangkitan. Pada hari sangkakala ditiup dan kami mengumpulkan orang-orang yang bersalah dengan wajah kebiruan karena ketakutan, mereka akan berbisik di antara mereka sendiri, "Kalian hanya tinggal 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling bijak di antara mereka akan berkata, 'Kalian hanya tinggal sehari.' Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, 'Tuhanku akan menghancurkannya menjadi debu.' Kemudian Dia akan menjadikan bumi rata, tanpa ada lekukan yang dapat kamu lihat di dalamnya, dan tanpa ada gundukan. Pada hari itu mereka akan mengikuti penyeru tanpa berpaling darinya, dan suara-suara akan merendah di hadapan Yang Maha Pengasih, sehingga kamu tidak akan mendengar apapun kecuali bisikan samar. Pada hari itu, syafaat tidak akan bermanfaat bagi siapapun kecuali orang yang diizinkan oleh Yang Maha Pengasih dan yang perkataannya diridainya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan mereka tidak dapat meliputinya dalam pengetahuan. Semua wajah akan tunduk di hadapan Yang Maha Hidup, yang Maha mengatur segala sesuatu, dan barang siapa yang membawa kezaliman, maka dia akan gagal. Tetapi barang siapa yang melakukan amal saleh dan beriman, maka dia tidak akan takut akan ketidakadilan atau dirugikan. Dan demikianlah kami telah menurunkannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas. Dan kami telah menjelaskan di dalamnya berbagai peringatan agar mereka menjadi sadar, atau agar itu dapat memberi mereka peringatan baru. Maka Maha Suci Allah, Raja yang Maha Benar. Dan janganlah terburu-buru membaca Al-Quran sebelum wahyunya selesai diturunkan kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu,
Sesungguhnya kami telah membuat perjanjian dengan Adam sebelumnya, tetapi dia lupa dan kami tidak menemukan keteguhan hati padanya. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kepada Adam," maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak. Maka kami berfirman, "Adam, ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka janganlah biarkan dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, atau kalian akan jatuh ke dalam kesulitan. Karena kamu tidak akan lapar di dalamnya, dan tidak akan telanjang, dan kamu tidak akan haus di dalamnya, dan tidak akan menderita karena panas matahari." Kemudian setan membisikkan kepadanya. Dia berkata, "Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kehidupan abadi dan kerajaan yang tidak akan lenyap?" Maka keduanya memakan buahnya, dan aurat mereka tampak jelas bagi mereka, dan mereka mulai menutupi diri mereka dengan daun-daun dari taman. Dan Adam mendurhakai Tuhannya dan tersesat. Kemudian Tuhannya memilihnya, berpaling kepadanya, dan memberinya petunjuk. Dia berfirman, "Turunlah dari surga, kalian semua, sebagai musuh satu sama lain. Kemudian apabila datang petunjuk dariku kepadamu, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu dapat melihat?' Dia akan berfirman, 'Demikianlah, tanda-tanda kami telah datang kepadamu dan kamu mengabaikannya, dan pada hari ini kamu ditinggalkan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada tanda-tanda Tuhan mereka. Dan azab di akhirat lebih keras dan lebih kekal. Maka apakah tidak memberi petunjuk kepada mereka? Berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, di tempat tinggal mereka sekarang, mereka berjalan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sekiranya bukan karena suatu ketetapan yang telah ditetapkan dari Tuhanmu, niscaya azab itu akan datang segera dan juga untuk waktu yang telah ditentukan. Maka bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Dan pada waktu malam bertasbihlah kepadanya, dan pada waktu siang hari agar kamu merasa puas. Dan janganlah matamu tertuju pada kemewahan yang telah kami berikan kepada sebagian golongan di antara mereka, perhiasan kehidupan dunia, untuk menguji mereka dengannya. Dan rezeki Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, dan teguhlah dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rezeki darimu, kami yang memberi rezeki kepadamu. Dan hasil yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, sekiranya dia mendatangkan kepada kami suatu tanda dari Tuhannya. Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang jelas tentang apa yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu? Dan seandainya kami membinasakan mereka dengan azab sebelum itu, niscaya mereka akan berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti tanda-tanda-Mu sebelum kami dihinakan dan dipermalukan?" Katakanlah, masing-masing sedang menunggu, maka tunggulah. Maka kamu akan mengetahui siapa yang berada di jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapat petunjuk.